Penglipuran bukan desa secara administratif, namun merupakan sebuah desa adat yang masuk di dalam Desa Kubu di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Warna orange. Nah, ini adalah pemukiman. Jadi di sini ini adalah desa asli, desa adat. Jadi saya ketua adatnya. Jadi ini adalah desa adat di mana ada 280-an kakak. Sekitar 1.100 lebih orang tinggal di desa adat Penglipuran. Bapak Ibu sekarang berada di sini. Nah, wilayah Penglipuran ini luasnya sekitar 112 hektar. Beberapa waktu belakangan nama desa Penglipuran di Bali sontak kesohor. Berita-berita mengenai desa yang diklaim terbersih di dunia ini oleh salah satu media online yang kemudian menyebar luas di jejaring media sosial. Tak jauh dari gerbang desa terdapat Balai Adat, sebuah bangunan berbentuk panggung lapang tanpa dinding. Balai ini dilengkapi dengan menara tinggi dengan 3 buah kentongan atau kulkul. Kulkul ini akan dibunyikan untuk memanggil warga berkumpul. Diupdate terus ya? Diupdate ya ketika ada... Ini tahun berapa diupdate? Ya belum diupdate sekarang. Ya, sekarang udah lahir. Kemarin di sini ada lahir lagi 2. Ya. Tapi mereka ada yang tinggal di Tegalannya, mereka bikin pondok di Tegalan. Tapi mereka home base-nya tetap di sini. Ketika mereka punya kegiatan ritual adat, pasti balik ke sini. Gitu. Jadi ada yang bertanggung jawab di sini. Keluarga. Jadi setiap pura ada tempat peribadatan. Sembahyangnya di pura keluarga. Kalau hari besar mereka baru sembahyang di pura desa. Jadi ada beberapa ikon ya, ikon daya tarik wisata kita. Jadi konsep awalnya ada pelestarian konservasi. Jadi di tahun 89-90 itu kita belum kenal namanya pariwisata. Kemudian itu dilakukan oleh masyarakat kami sejak tahun 90. Dan salah satu 2 bangunan ini adalah ada 3 sebetulnya ya. Ada tadi pintu gerbang atau yang disebut dengan angkul-angkul. Kemudian ini dapur tradisional ya. Dapur ini bisa itu ada tungkunya, ada tempat kayu bakarnya, ada tempat beringin jambilnya di atas ya. Macam-macam di bawahnya tempat batu benda ya. Kemudian ini balai yang tiangnya 6 atau balai sake 6. Ya, yang mana itu di sana adalah tempat melaksanakan kegiatan ritual adat. Ya, boleh duduk boleh. Dulu bangunan utama kami adalah dapur dan ini. Jadi kita masak di sini dan tempat tidur juga di sini. Di sini juga boleh tidur. Ya, jadi ada ruangannya tempat tidurnya. Dan atapnya bambu. Lapis-lapis. Kita menikah, kita akan masuk. Kesan bersih dari desa Penglipuran ini telah nampak sejak dari gerbang masuk hingga di bagian rumah-rumah masyarakat. Gotnya walaupun kering namun bebas sampah. Rumah-rumah berderet rapi, pekarangannya dihiasi oleh jenis tanaman bunga. Selain Kamboja, ada juga anggrek hingga tanaman hias dari berbagai spesies. Keseluruhan bangunan dalam desa ini merupakan sebuah kesatuan yang memiliki konsep yang disebut Tri Mandala, yang terdiri dari kepala atau parahyangan, badan atau pawongan, dan kaki atau palemahan. Pura besar di gerbang desa sebagai kepala, bagian tengah desa merupakan badan, dan kompleks pemakaman di sebelah selatan desa adalah kaki. Konsep Trimandala juga berlaku di setiap rumah, di mana pura keluarga sebagai kepala, bangunan rumah dan dapur sebagai badan, sementara toilet adalah kaki. Konsep Trimandala sebagai sebuah kesatuan makin nyata dari kondisi antar bangunan rumah yang tersambung satu sama lain. Canang Sari, Penjor, Angkul-Angkul adalah bagian terunik dari desa Penglipuran ketika Anda berada di kawasan desa wisata ini. Desa adat Penglipuran juga dijuluki sebagai salah satu
desa adat terbersih di dunia. Jadi itu menurut versi bombastis.com, media online. Jadi media online pada saat itu menobatkan Penglipuran menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Dan itu viral di media sosial yang kemudian menjadi tantangan bagi masyarakat Penglipuran untuk membuktikan bahwa Penglipuran memang benar-benar bersih. Memang budaya bersih kita itu memang sudah berjalan dari dulu sampai sekarang. Jadi budaya menata pertamanan di depan rumah, melakukan lomba kebersihan antar pekarangan itu sering kami lakukan. Jadi di sini juga ada salah satu aturan adat yang melarang masyarakat kita untuk berpoligami. Jadi kalau berpoligami mereka akan ditempatkan di karang memadu. Jadi mereka itu sudah termasuk sudah melanggar hukum adat ya, sehingga mereka dikucilkan di sana. Kemudian aksesnya juga dibatasi. Jadi mereka akan tidak diizinkan untuk masuk ke pura atau kayangan desa, pura milik desa adat. Kemudian aksesnya melalui jalur belakang saja. Jadi akses ke depan rumah untuk di jalan utama itu nggak diizinkan. Kalau suami istri kawin mati terus mau menikah lagi boleh? Boleh. Kalau cerai kawin lagi boleh, ditinggal mati kawin lagi boleh. Dari kepariwisataan, jadi satu kita secara kolektif menikmati dari hasil penjualan tiket. Jadi kita dapat 60% dari pembagian tiket itu. Kemudian secara individual mereka juga melakukan kegiatan niaga di rumahnya masing-masing. Nah, pendapatan mereka belum kita data berapa yang mereka dapatkan setiap tahun atau setiap hari, tetapi yang baru kita dapatkan hanya dari tiket masuk dan kegiatan atraksi saja. Kalau penjualan tiket di tahun 2021 saya sampaikan sekitar 3,7. Sajikan kepada wisatawan adalah satu tata ruang desa kami yang memang seperti ini. Jadi bukan dibuat-buat untuk pariwisata. Ini memang asli dari dulu sampai sekarang. Berapa usianya? Usianya ya kira-kira mungkin karena angka tahunnya tidak jelas. Karena orang tua kami pun nggak tahu kapan itu dibangun. Jadi ini dari sejarah dibangun ketika zaman kerajaan. Sematan desa terbersih di dunia rupanya menjadi pemantik semangat Budiarta dan warganya untuk membuktikan jika julukan itu bukan sekedar pepesan kosong. Warga desa merawat status itu dengan sejumlah kegiatan, semisal lomba menata pekarangan rumah, dan desa ini juga memiliki event tahunan bernama Penglipuran Village Festival. Desa wisata ini memiliki homestay dan pekerjaan warga desa Penglipuran adalah berdagang di rumah-rumah mereka, baik menjual souvenir, buah-buahan maupun kuliner. Berbicara tentang kuliner, desa wisata Penglipuran memiliki salah satu minuman khas yang diberi nama Lolo Cem-Cem. Jika berkunjung ke Penglipuran, jangan lupa mencobanya ya. Halo sahabat, jadi tidak terasa kami pun harus pulang ke Papua. Dan sebelum pulang rasanya kurang pas kalau tidak membawa buah tangan. Yaps, kami pun diantar ke pusat oleh-oleh khas Bali yang sudah terkenal, yaitu Krista. Menarik karena tempat ini menyediakan berbagai macam camilan, kopi khas Bali, sampai kain dan pakaian. Menarik. Ya sahabat YouTube, jadi ini adalah beberapa oleh-oleh khas Bali yang sudah sering ke Bali pasti sudah tahu ya. Jadi saya melihat bahwa di sini sudah sangat luar biasa sekali. Pusat oleh-olehnya juga terpusat begitu ya. Jadi bisa langsung datang di sini dan kita bisa dapatkan berbagai jenis oleh-oleh yang kita mau. Nah, ini kenapa saya memberikan kesan saya, karena ini memudahkan pengunjung atau wisatawan. Jadi ketika pusat oleh-oleh itu produknya dijadikan satu ya, dia terpusat pada satu tempat, itu sebetulnya sangat mempermudah para wisatawan ketika mereka ingin mendapatkan berbagai macam oleh-oleh yang mereka cari begitu di suatu daerah yang mereka kunjungi. Dan sahabat YouTube, di sini itu sangat komplit sekali, mulai dari kopi, coklat,
terus ada kue-kue khas ya atau camilan, dan juga ada pakaian dan kain khas Bali. Halo. Di sini ada Mr. D and Mace Papua di Amerika. We would like to say hello to Ibu Mary. Halo Ibu Mary Waromi, channel Mace Papua Cerita dari Timur. That's her channel. And Mr. D likes to watch her video. Success for the channel and keep posting more videos about Jayapura. We love them. We love to watch them. Okay, dah.